Assalamualaikum soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi Allah kesehatan dan selalu dirahmati Allah. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang menentukan letak benda, denah, dan arah mata angin. Hari ini kalian akan belajar posisi benda pada bidang koordinat. Silahkan buka bukunya pada halaman 63. Nah, pertama, menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan pada petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Perhatikan buku kalian masing-masing pada halaman 63. Di sana ada gambar-gambar hewan, ya. Nah, pertama, hewannya diletakkan pada bidang koordinat. Itu yang kotak-kotak itu namanya bidang koordinat. Di bagian bawah bidang atau di sumbu mendatarnya ada bertuliskan abjad A, B, sampai H. Kemudian di bagian sampingnya pada bidang tegaknya ada bertuliskan angka. Nah, sebagai contoh kita lihat sapi. Sapi terletak di mana? Nah, untuk lebih jelasnya kita baca dulu bagian abjadnya, naklah. Itu harus abjad lebih dulu dituliskan. Dilihat. Jadi sapi ada di bagian abjad yang mana yang bersesuaian atau yang sejajar dengan huruf A. Sedangkan di bagian angkanya angka 5. Jadi sapi berada pada koordinat A, 5. Itu tidak boleh ditukarkan. Nah, contohnya untuk ayam dan hewan-hewan lainnya bisa kalian lihat di sebelahnya, ada tulisannya sana. Nah, selain mengetahui benda, kalian juga bisa mengetahui tempat. Silahkan buka halaman 64. Ada peta Pulau Bali. Sudah dibuka bukunya? Nah, untuk membaca peta Pulau Bali, silahkan kalian simak video berikut ini. Letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Letak sebuah titik juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut X, Y, di mana X merupakan sumbu mendatar atau apsis dan Y merupakan sumbu tegak atau koordinat. X dan Y itu tidak boleh ditukarkan. Harus tetap X di garis mendatar atau sumbu mendatar dan Y harus di garis sumbu tegak. Tidak boleh ditukar ya anak-anak. Titik potong X dan Y itu dinamakan titik 0. Yang di tengah itu ya. Untuk garis X atau sumbu X
Angka di sebelah kanan 0 bernilai positif dan yang di sebelah kiri 0 selalu bernilai negatif. Ingat ya. Kemudian untuk sumbu Y, angka yang di atas angka 0 bernilai positif dan yang di bawah selalu bernilai negatif. Itu pasti tidak boleh ditukarkan juga ya. Perhatikan gambar pada halaman 65. Di situ ada bidang koordinat lah yang ada petak-petaknya, garisnya warna biru. Nah, di sana ada huruf A, B, C, dan D. Perhatikan bukunya masing-masing. Lihat titik A sejajar dengan angka berapa yang ada di garis X. Berarti titik A tarik ke bawah. Oh, sejajar dengan angka 4. Nah, berarti nilai X-nya titik A adalah 4. Kemudian kita lihat lagi sejajar dengan angka berapa di garis Y. Kita tarik ke samping kiri, ada angka 2. Jadi titik A adalah 4,2. Selanjutnya titik B. Kita lihat titik B letaknya tepat berada di sumbu X atau di garis X yang nilainya adalah negatif 5. Jadi nilai X pada huruf B adalah negatif 5. Nah, terus ustazah yang mana yang nilai Y-nya? Itu kan ada garis X-nya berpotongan dengan garis Y. Berpotongan itu bertemu, nak lah. Nah, pertemuannya itu adalah 0. Jadi berarti titik Y-nya nilainya 0. Jadi B-nya adalah min 5,0. Cara selanjutnya sama ya untuk menentukan titik C dan titik D. Dimana kita lihat titik C. Yang pertama kita lihat dulu bertepatan dengan garis X. Dengan garis X negatif 2. Kemudian di garis Y negatif 3. Oh iya, misalnya ada yang tanya, ustazah bolehlah tertukar ustazah. Yang C itu negatif 3, negatif 2. Tidak boleh ya, selalu yang di garis X duluan yang disebutkan. Jadi C negatif 2, negatif 3. Selanjutnya titik D. Titik D kita lihat sejajar dengan huruf A. Dengan angka berapa di garis X? Dengan angka 6. Dan di garis Y atau di sumbu Y dengan negatif 2. Jadi titik D adalah 6, negatif 2. Ingat anak-anak, tidak boleh tertukar atau dibalik. Selalu yang berada di sumbu X itu yang ditulis terlebih dahulu lah. Selanjutnya anak-anak buka halaman 66. Nah, di situ kita tidak hanya bisa menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat, tapi juga bisa berupa bangun datar ataupun bangun ruang. Nah, perhatikan video berikut untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang sebuah bangun datar yang digambarkan pada bidang koordinat. Diketahui koordinat titik A 4,3, B min 2,1, C min 2,3 dan D 4,3. Nah, sudah kita hubungkan antara titik-titik merahnya dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Nah, sehingga membentuk suatu bangun datar. Bangun apa itu? Yaitu trapesium siku-siku.
Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung WhatsApp Ustazah. Semoga pembelajaran yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.